Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai motor DC. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dewangga Adiputra dari Universitas Borneo Tarakan jurusan Teknik Elektro. Baiklah, langsung saja. Nah, motor DC. Motor listrik DC atau DC motor adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan. Nah, motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah. Seperti namanya, DC motor memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau direct current DC untuk dapat menggerakkannya. Nah, motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC, bor listrik DC, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat contoh motor DC pada umumnya dan simbol untuk motor DC pada sebuah rangkaian. Nah, prinsip kerja motor DC. Untuk dapat bergerak, pada prinsip motor DC menggunakan fenomena elektromagnetik. Nah, saat arus listrik diberikan ke kumparan, permukaannya yang bersifat utara akan langsung bergerak menghadap ke magnet kutub selatan. Sebagaimana kita tahu, apabila ada perbedaan kutub pada magnet akan terjadi proses tarik-menarik. Nah, selanjutnya kumparan magnet selatan akan bergerak menghadap ke magnet kutub utara. Nah, karena kutub utara magnet bertemu dengan kutub selatan magnet dan sebaliknya, maka akan terjadi saling tarik-menarik. Nah, untuk dapat sehingga nantinya akan berhenti pada saat kutub yang berbeda tadi bertemu. Nah, untuk bisa menggerakkannya kembali, tepat saat sebelum kutub kumparan berhadapan, maka arah arus kumparan dibalik, sehingga pada posisi tersebut kutub utara tadi berubah menjadi kutub selatan, dan kutub selatan tadi berubah menjadi kutub utara, sehingga akan sama kutubnya dengan magnet tetapnya. Jadi, jika perubahan ini terjadi, kutubnya akan sama, sehingga menyebabkan reaksi saling tolak-menolak. Nah, kemudian kumparan tadi akan bergerak kembali. Nah, siklus ini akan terjadi berulang-ulang sampai arus listrik pada kumparan diputuskan. Nah, bisa kita lihat ilustrasinya di sini ada stator atau kutub pada motor, kemudian ada rotor yang akan memegang kumparan yang bergerak. Nah, bisa kita lihat saat dialiri listrik, rotor akan berputar dan akan menghadap ke berbagai kutub-kutub. Nah, saat itu terjadilah proses elektromagnetik di mana saat arus listrik mengalir pada sebuah kumparan akan menghasilkan medan elektromagnetik. Nah, sehingga jika kutubnya berbeda maka akan saling tarik-menarik, dan saat kutubnya sama maka akan saling tolak-menolak. Nah, siklusnya dapat kita lihat contohnya seperti pada gambar. Dan perbedaan pada motor DC dan motor AC. Nah, perbedaan yang paling utama menurut saya adalah motor DC memiliki komutator, sedangkan AC umumnya tidak. Nah, komutator sendiri ini adalah komponen yang akan merubah tegangan AC menjadi DC. Nah, biasanya motor AC menggunakan slip ring. Nah, komutator di sini berfungsi sebagai jembatan arus antara supply dan rotor. Seperti namanya, DC atau direct current. Jika timbulnya arus pada rotor, maka langsung diperoleh dari sumber. Nah, yang jelas tentunya dari supply motor AC dan DC, karena AC berarti alternating current atau arus bolak-balik, sedangkan DC adalah direct current, jadi tentunya supply atau masukannya beda. Nah, motor AC biasanya digunakan untuk torsi rendah, misalnya pada motor, pompa, kompresor, dan lain-lain. Sedangkan motor DC
untuk menyalakan torsi tinggi, misalnya derek, katrol, mesin bubuk. Jadi intinya motor AC biasanya untuk kerjaan yang agak ringan, sedangkan motor DC untuk yang kerjaan yang lebih berat. Nah, kecepatan motor AC juga lebih sulit dikendalikan, perlu inverter untuk mengaturnya. Jadi jika kecepatan menurun, pasokan daya juga menurun. Nah, sedangkan motor DC lebih mudah dikendalikan tanpa mempengaruhi kualitas pasokan daya. Nah, adapun jenis-jenis motor DC. Pada umumnya, motor DC dibagi menjadi dua, yaitu motor DC sumber daya terpisah dan motor DC sumber daya sendiri. Nah, pada motor DC jenis sumber daya terpisah ini, sumber arus listrik untuk kumparan medan terpisah dengan sumber arus listrik untuk kumparan angker atau armaturnya. Nah, pada rotor seperti terlihat pada gambar samping, karena adanya rangkaian tambahan dan kebutuhan sumber daya tambahan untuk pasukan arus listrik. Nah, bisa kita lihat kumparan untuk medan dan armaturnya itu berbeda suplainya. Nah, untuk motor DC sumber daya sendiri, kumparan medan dihubungkan secara seri atau paralel ataupun dapat dikombinasikan dengan kumparan angker. Motor DC sumber daya sendiri ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu motor DC shunt, motor DC seri, dan motor DC kompon atau kombinasi. Nah, motor DC tipe shunt sendiri adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan armaturnya. Nah, kecepatan yang dapat dikendalikan dengan memasangkan sebuah resistor atau tahanan secara seri dengan kumparan medan ataupun seri dengan kumparan angkernya. Jika resistor tahanan tersebut dipasangkan secara seri, maka kecepatannya akan berkurang, sedangkan apabila tahanan tersebut dipasangkan secara seri dengan kumparan angker, maka kecepatannya akan bertambah. Nah, bisa kita lihat di sini pada angker dan medannya dihubung paralel. Nah, kemudian untuk motor DC tipe seri. Motor DC tipe seri adalah kumparan medannya dihubungkan secara seri dengan kumparan angker atau armaturnya. Dengan hubungan seri tersebut, arus listrik pada kumparan medan adalah sama dengan arus listrik pada kumparan angker. Kecepatan pada motor DC tipe ini akan berkurang seiring dengan penambahan beban yang diberikan pada motor tersebut. Nah, motor DC tipe ini boleh digunakan tanpa ada beban yang terpasang karena akan berputar cepat tanpa terkendali. Dan yang terakhir, motor DC tipe gabungan. Tipe gabungan ini adalah motor DC jenis shunt dan motor seri sekaligus. Pada motor DC tipe ini terdapat dua kumparan medan yang masing-masing dihubungkan secara paralel dan seri dengan kumparan angker. Dengan gabungan hubungan seri dan paralel tersebut, motor DC jenis kompon atau kombinasi ini mempunyai karakteristik seperti motor DC yang seperti tipe seri yang memiliki torsi awal yang tinggi dan karakteristik shunt yang berkecepatan hampir konstan. Nah, bisa kita lihat dia memiliki dua medan field yang dihubungkan secara seri dan paralel. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.